Halo, semangat pagi. Kita bingung. Hai sobat, Semangat semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ditemani istri saya yang cantik. Halo. Wah, halonya mantap ya. Oke, kali ini kita mau review kopi dari Toraja. Yuk. Kopi Robusta Toraja, ya. Yang ini. Ini penampakannya, ya. Jadi, tapi kopinya sudah dalam bentuk bubuk. Kita terima dalam bentuk bubuk. Dapat oleh-oleh. Lebih tepatnya, nah mungkin yang di video-video sebelumnya sempat saya sebut kopi hunter. Nah ini nih kopi hunter saya nih. Jadi semua kopi-kopi semua dia yang hunting, ya. Dia hunting. Ada yang dia coba beli. Nah kali ini kita dapat hadiah, kasih oleh-oleh dari Toraja, dan memang dari orang Toraja langsung dapatnya. Teman kerja ya, iya. dari tempat kerjanya dapat. Nah kali ini kita mau tes seperti apa kopi Robusta Toraja. Nah jadi karena kali ini kopinya bubuk, jadi kita akan pakai metode pour over, tapi kita pakai pakai filter. Tapi saya nggak pakai filter kertas, jadi saya pakai filter yang reusable. Jadi habis pakai, makanya kelihatannya kayak agak kotor karena sebelumnya sudah pakai untuk kopi, ya. Tapi kali ini kita akan tes kopi Robusta, mereknya sendiri Kopi Raka. Nah, setahu saya Kopi Raka ini termasuk salah satu kopi yang udah kalau nggak salah Mei 2019 usaha mandiri yang dikelola dari Toraja sendiri dan dari Bungin, Makale Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Wow, hebatnya. Nah, kopi Toraja sendiri sudah go internasional, ya. Nah, tahu nggak apa yang khas dari kopi Toraja? Nggak tahu ya. Masih Oke. pemula. Nah ini ya, saya juga pemula, tapi kita sama-sama suka kopi. Nah, kopi Toraja itu sendiri dia tumbuh di pegunungan, di area pegunungan itu sekitar 1.500 sampai 2.100 meter di atas permukaan laut. Nah, dan untuk area perkebunannya sendiri kopi itu dikelilingi tumbuhan rempah-rempah. Jadi ada jadi yang dia pengaruh. khas. Nah, iya, katanya kalau misalkan aroma rasanya itu pengaruh, mungkin karena serapan dari akar kopinya itu menyerap ke rempah-rempah yang lain. Jadi kadang ada rasa-rasa yang berbeda, khas tersendiri. Rasa yang berbeda. Iya, rasa yang berbeda. Ya. Oke, biar tidak lama-lama, nggak usah panjang lebar. Tadi udah panjang, sekarang jangan sampai lebar. Nah, kita langsung aja unboxing, tapi nggak ada box ya, unpacking ya. Yuk, unpacking. Mana guntingnya, Mi? Panggil Mami ya. Kopi bubuk. Ini sedikit. Nah, caranya seperti apa? Oke, dan ini dia. Nah, kalau matiin. Kita tadi udah, sebelum mulai kita udah didihin air. Panasin Panas. air. Masak air. Masak. Soalnya dia belum masak. Jadi dimasak air tadi ya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan taruh dalam wadah. Ini kapasitasnya 350 ml. Nah, 350 ml, jadi kita akan pakai perbandingan kurang lebih
itu kalau kopi bubuk 18 gram 250 mili air. Ah, istri saya hilang, mana dia? Tarik lagi. Nah, wah, kacau sobat. Nah, oke, jadi ini 350 mili kapasitasnya kalau untuk sampai mau full. Nah, jadi kita pakai kurang lebih bakalan coba dengan 2 sendok kopi ya. Jadi 2 sendok kurang lebih dia 20 gram 20-22 gram lah. Nah, caranya kita pakai filter yang reusable. Kita ambil yang bahannya dari cotton. Ada kita beli di peralatan kopi, dan ini salah satunya. Dia biasanya harusnya pakai gini. Biasanya kalau misalkan kita ke rumah kopi yang mereka pakai kapasitas banyak yang seperti ini. Cuman saya buka karena kita nggak pakai yang kapasitas eco tinggi kan, kita pakai yang ini. Jadi taruh 2 sendok makan. Jadi nggak ada ukuran pasti ya beratnya, tapi saya pakai 2 sendok makan. Satu tips ya, kalau misalkan kita mau pakai yang filter yang reusable, ada kalau misalkan di pelajaran fisika kimia dulu kan, air itu pasti merambat. Kalau kita mau keluarin air dari satu wadah, kita taruh celupin kain, dia pasti akan merambat keluar ya. Nah, kita nggak mau itu terjadi di sini. Jadi kita harus tipsnya naikin ke atas. Nah, jadi biar dia nggak netes keluar dari kain tempatnya, ya nggak melalui kain. Oke, nah seperti ini. Oke, terus air panas. Nah, karena kita metodenya bukan pakai V60 atau apa, jadi kita nggak perlu teko leher ansa. Jadi ini teko gorila kalau nggak salah ya, lehernya pendek soalnya. Oke, jadi ya kita taruh, basahin semua. Jangan langsung full, biarin aja dulu dikit. Nah, kurang lebih kita kasih waktu 45 detik lah buat si kopi dan air dia terekstraksi. Ekstraksi. Nah, ini tampilannya ya. Nah, di kain. Nah, kenapa saya pakai kain? Kenapa kita nggak pakai metode French press? Karena kopinya itu sendiri sudah sangat berupa halus. bubuk. Nah, ini kalau kita pakai French press tetap akan ada ampasnya. Yep. Nah, cara kita nikmatin ini nggak pakai ampas. Makanya kita pakai kain. Jadi nggak bakalan ada ampas deh pokoknya. Udah ya, 45 detik. Iya kayaknya. Ya. Ya sudah. Lanjutin. Nih. Kita tuang lagi. Ya. Udah. Nah, kita ukur airnya, jangan Ini udah. bentar lagi deh. Airnya jadinya sekitar 325 mili. Jadi kayak teh celup. Semakin lama sebenarnya ketika kopi dengan air itu terdiam, terekstraksi, akan semakin strong. Nah, tapi kita mau cari tekstur dari kopi itu sendiri, cita rasa kopinya. Kita angkat. Nah,
biarin hingga tetes terakhir. Soalnya kan karena bubuk pasti dia ketahan di lubang-lubangnya, jadi air aksesnya bakalan susah, tambah dikit tekanan air. Sobat, kainnya panas ya, jadi hati-hati. Bagian yang ke bawah agak panas karena kita pakai air panas, nggak mungkin air dingin. Kalau air dingin cold brew namanya. Cakep ya istri. Oke, nah ini bener nggak ada ampas, agak bener-bener hitam. Jadi jadinya ini kurang lebih 275 ml. Aromanya sendiri kayak kopi di kampung. Nah, kayak kopi kampung. Jadi karena memang tipikal kalau kopi-kopi di daerah-daerah dari dulu mereka lebih cenderung memang kopi-kopi yang digiling benar-benar halus. Malah dulu ada yang pakai gilingan jagung. Jadi dari rasa kopi itu sendiri ada manis-manis jagung. Nah, kalau memang robusta, apalagi robusta Toraja, dia nggak harum. Jadi kalau yang arabica lebih harum, tapi dia aromanya lembut, ya kan? Nah, penasaran seperti apa? Kita icip yuk. Nah, ini buat yang kayak minum wine. Ya, kayak yang mungkin di video sebelumnya saya pakai buat wine coffee ya. Ini juga menyuplai kopinya, wine coffee. Ya, ini yang di depan kita. Hati-hati. Jadi biar nggak panas. Kalau saya seperti biasa yang one shoot, sama sih one shoot, cuman beda bentuknya aja. Oke. Mungkin lebih dekat biar kelihatan bahwa bener-bener nggak ada ampas ya. Aromanya panas nih, hati-hati. Terus panas. Ulang. Oh, kayak nggak enak gitu bunyinya. punya kurang jos ya. Lagi. Wih. Ngopi coy. Rasa pertama yang kita dapat yaitu panas di lidah. Panas, bener. Ya, kan kita nggak boleh bohong. Kita namanya review. Jadi rasa pertama yang muncul seperti ini. Yang kita rasa barengan apa? Panas kan? Nggak terlalu karena ditiup dulu. Jangan ditiup dulu. Tapi yang pasti panas. Nyengat dia di lidah. Kopinya enak, tipikal robusta, tapi enak sih. Bagi pemula ini pahit banget asli. Ya jadi ya memang saya lebih suka strong. Tapi ini enak. Tapi kalau enak juga istri saya enak, tapi dia lebih senang yang tipikal robusta karena kalau arabica bagi dia lebih asam ya. Sakit mah itu ya. Lebih ramah. Ya, makanya kenapa saya sering bilang kalau arabica hati-hati karena teksturnya lebih asam. Tapi yang ini enak juga dibikin kopi susu kan? Ya boleh kopi susu atau pakai krema enak. Rata-rata yang bikin kalau yang di rumah-rumah kopi lokal, ada yang toko-toko kue yang jual kopi teh, mereka pakai rata-rata robusta. Tekniknya juga seperti sama. Oke. Tips kalau kita bikin kopi dalam kapasitas yang agak banyak, terus kita mau
contoh kayak saya bikin kopi ini buat saya minum seharian biar nggak bolak-balik bikin kan capek. Nah, ambil wadah termos. Nah, yang kopinya yang sisa, yang kelebihannya kita bisa minum nanti kan, dan tetap menjaga panas dari kopi itu. Jadi ketika saya bikin pasti saya masukkan lagi di termos. Nah, ini biar kita bisa lihat bahwa benar-benar nggak ada ampas. Nah, coba lihat, ya kan? Ampas benar nggak ada. Nah, karena saringannya itu kita pakai filter kain yang memang dan tutup. Oke. Jadi kapan saja nanti kita mau tambah minum kan, atau kita mau keluar minum kopi bisa. Yuk, tips sederhana. Ya, itu aja sih dari kita. Tetap semangat, dan buat teman-teman yang stay at home, yang diam di rumah, oke, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan keluarga, dengan istri, melakukan suatu hal yang bermanfaat. Mungkin coba-coba bikin kopi seperti yang kita bikin tadi bisa, atau berkreasi yang lain. Benar. Mungkin di video selanjutnya nanti kita akan coba bikin beberapa trik kopi di rumah yang ala-ala cafe, dan gampang kita bikin di rumah dengan peralatan seadanya di rumah, tapi nggak kalah sama yang kita biasa minum di cafe. Yap, itu aja dari kita. Tetap jaga kesehatan. Ada pesan-pesan, Mi? Palingan itu, jangan bosan di rumah. Nah, betul. Karena jujur kita berdua juga kadang bosan di rumah, tapi kita manfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat kayak baca buku, masak, dan ya bikin kopi, ngobrol, sharing, cerita, ya sesuai minat masing-masing ya. Atau mungkin ada yang kerja di rumah, selamat bekerja di rumah. Yang penting tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kalau keluar rumah usahakan pakai masker ya. Jangan masker wajah, masker tutup mulut, oke? Yuk, itu aja dari kita. Oh, kalau mau nanti mau lihat ada juga video masak, nanti jago masak, nanti tak bocorin dikit-dikit video masaknya ya. Itu aja dari kita, sampai ketemu lagi, ciao.